Barito Putra. Sebagai klub yang memiliki akar sejarah yang kuat di Kalimantan Selatan, perjalanan PS Barito Putra memiliki banyak lapisan menarik, mulai dari nilai religius, perjuangan di kompetisi Galatama, hingga dedikasi keluarga pendirinya. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai sejarah Laskar Antasari. 1. Fondasi Spiritual dan Kemanusiaan 1988. Lahirnya Barito Putra pada 21 April 1988 tidak bisa dilepaskan dari sosok Haji Abdus Samad Sulaiman HB atau Haji Leman. Uniknya, klub ini tidak didirikan di lapangan bola, melainkan di atas tempat tidur rumah sakit di Singapura. Saat itu Haji Leman sedang berjuang melawan penyakit kritis dan harus menjalani operasi besar. Dalam kepasrahannya, beliau berdoa dan bernazar bahwa jika Allah SWT memberikan kesembuhan dan kesempatan hidup kedua, beliau akan mendedikasikan hidupnya untuk membangun pemuda Kalimantan Selatan melalui sepak bola. Inilah alasan mengapa Barito Putra sering disebut sebagai klub titipan Allah oleh keluarga pendiri dan suporter setianya. 2. Tantangan di era Galatama. Berbeda dengan klub-klub seperti Persija atau Persebaya yang berbasis perserikatan milik pemerintah daerah, Barito Putra lahir sebagai klub profesional swasta di kompetisi Galatama. Pada masa awal, Barito harus bersaing dengan raksasa-raksasa mapan seperti Pelita Jaya, Kramayuda Tiga Berlian, dan NIAC Mitra. Namun dengan semangat wajah sampai kaputing atau keras bak baja dari awal hingga akhir, Barito mampu membuktikan bahwa tim luar Jawa bisa bersaing di level nasional. 3. The Dream Team dan semifinal 1994-1995. Momen paling ikonik dalam sejarah klub terjadi pada musim pertama penggabungan kompetisi Galatama dan Perserikatan menjadi Liga Indonesia atau Ligina 1. Di bawah asuhan pelatih Daniel Rukito, Barito Putra diperkuat pemain-pemain legendaris seperti Frans Sinatra Humae atau gelandang flamboyan dan kapten abadi, Salahuddin, bek sayap lincah, Yusuf Luluporo, dan pemain asing seperti Yusmon. Mereka tampil sangat perkasa dan berhasil mencapai semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski akhirnya kalah 0-1 dari Persib Bandung dalam pertandingan yang sangat kontroversial, keberhasilan itu membuat Barito Putra disegani sebagai kekuatan besar dari luar Jawa. Sejarah suporter Barito Putra adalah kisah tentang kesetiaan yang mengakar pada identitas Banua, Kalimantan Selatan. Suporter klub berjuluk Laskar Antasari ini dikenal militan, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai religius. Berikut adalah lini masa dan perkembangan kelompok suporter Barito Putra. 1. Era awal, 1988 sampai 2000-an. Pada awal berdirinya Barito Putra oleh almarhum Haji Abdus Samad Sulaiman HB di tahun 1988, dukungan suporter bersifat kedaerahan yang organik. Masyarakat Kalimantan Selatan datang ke Stadion Teladan atau Lama atau Stadion Mayau untuk mendukung tim tanpa organisasi yang terstruktur secara formal di tingkat pusat. 2. Lahirnya Baritomania Bartman. Perkembangan suporter mulai memasuki babak baru dengan terbentuknya kelompok suporter terorganisir. Pembentukan Baritomania atau Bartman resmi dideklarasikan pada 20 Februari 2002. Identitas Bartman lahir dari keinginan para pemuda di Banjarmasin untuk memberikan dukungan yang lebih kreatif dan teratur. Mereka identik dengan warna kuning, warna kebanggaan Barito Putra. Visi mengusung slogan Salam Satu Hati Laskar Antasari, Bartman menjadi jembatan antara manajemen klub dan masyarakat luas. 3. Masa pasang surut dan loyalitas. Barito Putra sempat mengalami masa sulit saat terdegradasi ke Divisi 2 pada pertengahan 2000-an. Namun, suporter justru menunjukkan loyalitas luar biasa.
Meskipun bermain di kasta bawah, dukungan di Stadion Demang Lehmen atau Stadion 17 Mei tidak pernah padam. Supporter berperan besar dalam menjaga semangat tim hingga akhirnya Barito kembali ke kasta tertinggi atau ISL atau Liga 1 pada tahun 2012. 4. Fragmentasi dan kelompok lainnya. Selain Bartman, muncul beberapa kelompok pendukung lain yang memperkaya khazanah Tribun Barito Puka. NDS atau North District Sport, kelompok yang biasanya menghuni Tribun Utara dengan gaya dukungan yang lebih condong ke arah Ultras. Laskar Mania atau Lasman, kelompok supporter lain yang juga memberikan warna dalam dukungan setiap laga kandang. 5. Karakteristik supporter Barito Putar. Ada beberapa hal unik yang membedakan supporter Barito Putra dengan supporter klub lain di Indonesia. Religiusitas, mengingat budaya Kalimantan Selatan yang kental dengan nilai Islam, seringkali sebelum laga besar diadakan doa bersama atau salawat di stadion. Non-anarkis, supporter Barito dikenal cukup tenang dan jarang terlibat kericuhan besar antar supporter, menjadikannya salah satu basis massa yang disegani karena kedewasaannya. Kekeluargaan, hubungan antara pemilik klub yaitu keluarga Hasnur dengan supporter sangat dekat, hampir seperti hubungan orang tua dan anak. Catatan penting, Stadion 17 Mei di Banjarmasin tetap menjadi rumah ibadah sepak bola bagi para supporter, meskipun dalam beberapa musim terakhir mereka harus mengungsi ke stadion lain karena proses renovasi.